Punya Antam, Inco, atau Tins? Atau belum punya dan pengen beli saham-saham yang berbasis nikel? Oke, episode kali ini kita melanjutkan pembahasan pada saat episode yang sebelumnya mengenai bagaimana kita mempertimbangkan untuk membeli saham-saham berbasis nikel. Kita udah tahu banget bahwa Indonesia salah satu produsen terbesar nikel di dunia. Kemudian juga kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan produsen itu ada di Indonesia dan kita bisa beli saham-sahamnya, ya. Saya juga sudah bahas di episode sebelumnya bahwa kita langsung aja ke market leaders-nya. Jadi kita tidak buang waktu terlalu banyak dan langsung fokus ke top company-nya daripada kita ngurusin saham-saham kelas 2 atau kelas 3-nya, ya. Jadi kita langsung aja ke chart untuk bikin analisanya bagaimana dan di mana kita bisa membeli saham-saham berbasis nikel ini. Let's go! Nah, untuk menganalisa secara teknikal saham-saham berbasis nikel ini, pertama-tama kita harus melihat dulu sentimen dari harga nikel dunianya, ya. Kita bisa lihat di investing.com, ya, harga nikel dunia. Kalau misalnya teman-teman mau, tolong komen di bawah, nanti akan saya share linknya. Tolong komen di link video di bawah ini. Jadi untuk membahas analisa teknikal untuk saham-saham berbasis nikel, pertama kita lihat adalah sentimen nikel dunianya dulu. Coba kita lihat secara garis besar, ya. Ini lebih menyenangkan lihat yang kecil. Kita bisa lihat bahwa harga nikel dunia ini sedang rally gila-gilaan, ya. Kemarin sempat konsolidasi di sini dan breakout, ya. Kita bisa lihat konsolidasinya seperti ini. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat konsolidasi cukup besar, ya, sebelumnya, ya, dan terjadi breakout keluar dari konsolidasi. Nah, otomatis si nikel sendiri sedang rally. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin garis resist, kita bisa bikin garis supportnya. Nah, kita tahu bahwa si nikel sendiri sedang rally ke atas, ya. Biar yakinnya kita lihat ke monthly-nya aja, ya. Kita lihat ke monthly-nya, kita bisa lihat jelas sekali bahwa nikel ini sedang rally luar biasa. Dan target terdekatnya, kalau misalnya di video yang part 1-nya kita bilang dibahas bahwa targetnya adalah 20.000 per ton, ya. Ini sekarang targetnya persis di resistnya di 20.689. Nah, jika kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan pola-pola chart pattern, kita bisa lihat nikel ini sudah breakout dari cup and handle sebenarnya. Seperti ini, ya, kalau misalnya dilihat, ya, secara monthly, nikel ini jika ditutup nanti di akhir bulan, dia tutup di atas garis ini, di atas resistance neckline ini, maka target nikel sendiri berusaha mengejar cup and handle-nya. Targetnya sendiri di mana target polanya? Kita bisa lihat dari sini, kita proyeksikan ke tempat breakout-nya, maka target polanya berada di area 25.887. Nah, itu adalah target dari nikelnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melihat informasi seperti ini, maka kita tahu bahwa nikel akan bullish dalam waktu kedepannya. Untuk itu, setelah kita mengetahui sentimen internasional, sentimen harga nikel internasionalnya, maka kita langsung ke top down saham-sahamnya. Sebelum ini saya atas request para subscriber kemarin ada yang minta untuk mengganti warna yang terang karena warna gelap tidak kelihatan. Sorry ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya bahas di part 1-nya, video part pertamanya, kita jangan buang waktu untuk menganalisa begitu banyak saham-saham yang berbasis nikel. Langsung direct go to the leaders-nya. Misalnya ada Inco, Antam, Tins, dan Harum, ya. Saya akan jelasin nanti, ya. Satu-satu kita bahas. Misalnya kayak Inco, kita bisa lihat Inco sendiri sedang berusaha untuk reversal sesudah kejatuhannya dari 7.000-an ini, ya, 7.075, jatuh terendahnya ke 4.100 kemarin waktu tahun lalu, di awal tahun. Jadi saat ini si Inco sedang berusaha reversal untuk ke atas. Kita bisa lihat saat ini si Inco sedang berusaha membuat pola yang sama, yaitu cup and handle. Ya, kita bisa lihat hari ini pun dia berusaha untuk keluar, untuk breakout dari cup and handle-nya. Teman-teman bisa lihat nggak di sini? Ya, kalau misalnya nggak bisa lihat, ini saya gambarkan seperti ini kira-kira. Bentar. Ini adalah cup, ini adalah handle-nya.
jika nanti terjadi breakout di area ini, terjadi breakout candle begini keluar ke atas, maka kita bisa tahu bahwa Inco akan breakout cup and handle dengan target pola kira-kira seperti ini. Kita proyeksikan tinggi polanya ke tempat breakoutnya di sini nantinya. Jika terjadi breakout ya, teman-teman sabar ya. Maka target Inco berada di terdekat, target polanya akan berada di 6575. Berarti menuju ke last height yang ini. Oke. Nah, kita bisa lihat ini adalah target cup and handle dari Inco jika terjadi breakout. Oke. Bentar. Nah, selain itu juga kita bisa lihat bahwa Inco sebenarnya sedang konsolidasi secara minor. Jadi di sini nih, kita bisa lihat juga ya, si Inco sedang konsolidasi di 5125 sampai 5400. Jadi jika terjadi breakout yang harga yang sama di 54 ini, maka si Inco akan mencoba dulu untuk menjajal resist yang terdekat di 5550 untuk nextnya nanti mencoba mengejar target polanya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin garis support dan resistance-nya di sini misalnya. Bentar, saya hapus dulu yang ini. Bentar ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin garis resistance-nya di situ, sementara garis support-nya di sini. Nah, kita bisa tahu bahwa si Inco terdekat akan mengejar ke 55, 50, 56 dulu. Jadi target resistance yang terdekat ini sama dengan target last height-nya. Jadi sementara mungkin akan tertahan di sini untuk nantinya tetap akan mengejar ke target utama dari pola cup and handle-nya tadi. Oke ya. Nah, itu Inco. Kemudian kita bisa lihat juga ke Antam. Nah, Antam tidak beda jauh dengan si Inco. Bisa kelihatan sekali ya. Si Antam ini juga sebenarnya juga membuat pola cup and handle loh. Ya kan, bisa bikin ini bentar. Kita bisa lihat di sini bentar. Garis-garisnya ini adalah cup dan ini adalah handle-nya. Ya kan? Sementara resistennya ada di sini. Nah, si Antam sendiri sekarang pun sedang berusaha breakout dari neckline dari resisten cup and handle-nya di daerah 2660 dari 2700. Oke. Nah, kita bisa lihat juga ya bagaimana si Antam sebenarnya juga sedang konsolidasi secara minor di sini nih, area ini. Jadi di 2500 sampai 2000, sekitar 2000, let's say, 2500 sampai ke, let's say di sini deh, 2680, 2690. Jadi Antam sendiri sedang berkonsolidasi sekaligus sedang tertahan di resisten dari neckline cup and handle-nya. Oke. Nah, jadi seandainya si Antam berhasil breakout dari 2690 ini, target polanya tinggal kita proyeksikan aja. Misalnya dari tinggi pola ini ke, katakan dia breakout ya, maka target Antam jika terjadi breakout berada di 3150. Otomatis dia akan mencoba mengejar ke yang tertinggi ini, last height-nya. Oke ya. Nah, itu adalah Antam. Nah, selanjutnya kita mau lihat ke TINS. Nah, TINS ini juga menarik ya. Bagaimana TINS berusaha untuk bikin reversal sesudah kejatuhan beruntun dari bulan Februari, bahkan dari Januari malahan. Ya. Nah, si TINS sendiri pun sebenarnya kalau misalnya kita tidak bisa lihat cup and handle-nya, tapi kita bisa melihat suatu pola lain, yaitu apa? Ini. Ya, kita bisa lihat inverted head and shoulder. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya. Saya gambarkan. Ini left shoulder, ini head-nya, ini right shoulder-nya. Oke, jadi kalau misalnya mau dilihat, ini adalah neckline-nya. Dan neckline-nya sendiri sebenarnya sudah breakout kemarin di sini. Ya, jadi si siapa namanya? Si TINS ini, ya, Tima TBK, ini sudah breakout kemarin di sini sebenarnya. Breakout dari inverted head and shoulder-nya. Nah, untuk targetnya sendiri di berapa untuk TINS ya? Gampang kok, kita tinggal proyeksikan lagi seperti tadi ya. Kita proyeksikan tinggi polanya ke titik breakout-nya. Ke titik breakout-nya di sini. Oke. Nah, there you go.
Nah, berarti target polanya yang terdekat di 1885. Otomatis sama seperti resistance last height sebelumnya di sini. 1885. Ini adalah target dari si tin sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, tinggal bikin aja, tinggal ikutin aja area-area support nama resistennya. Jadi kalau misalnya tadi mau bikin garis resisten minor mediumnya, nah persis di sini masih tertahan ya. Kemudian kita bikin garis supportnya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke area tins, masuk ke saham tins, kita bisa tunggu di 1650 sampai 1680 atau 17 lah. 1690. 1680 sampai 1650. Nah, ini adalah area-area untuk buy-nya, area supportnya. Dengan stop loss mungkin di 1610, di bawah 16 deh, ya kan? Dengan harapan suatu hari, mungkin dalam waktu dekat akan breakout di atas 1750 ini. Oke, yang jelas secara minor trendnya si tin sudah mulai reversal dan mulai bikin uptrend secara minor ya. Oke, ini adalah tins. Kemudian kita bisa lihat ke harum. Nah, harum juga tidak kelihatan pola handle-nya belum kelihatan ya. Tapi yang jelas kalau misalnya mau dibilang si harum itu sudah breakout jauh-jauh hari pada saat dia konsolidasi seperti ini. Jadi pada saat dia konsolidasi di sini ini terbentuk kayak semacam triangle gitu loh. Ya. Dan terjadi breakout walaupun masih slow tapi sure dia breakout dan jalan ke atas ya. Satu hal yang menarik dari harum tadi kita bahas di part 1-nya, di video pertamanya, harum ini mengakuisisi PT Aquila yang dari Singapura untuk ekspansi nikelnya. Jadi makanya kita bahas ya. Nah, sekarang jika teman-teman pengen berada di saham harum, mungkin kita bisa tunggu di 54 sampai 50 untuk area supportnya. Oke. Ekspektasinya adalah suatu ketika dia akan bikin pola handle dulu. Misalnya ini adalah cup-nya ya. Mungkin dia berusaha bikin handle-nya dulu. Mari kita kita hapus dulu yang ini. Jadi kemungkinan besar dia akan bikin seperti ini. Ini cup-nya. Mungkin dia akan bikin handle-nya dulu. Sehingga otomatis di sini akan muncul neckline-nya nanti untuk di breakout. Berarti di area 5925 sebagai resistennya nanti. Dan jika memang terjadi breakout dari pola ini seperti analisa kita, maka target polanya adalah berada di area sini nantinya. Katakan breakoutnya di sini ya, berarti targetnya ada di 6975, berarti mendekati last height dan resist di sini. Oke, nah ini adalah harum, guys ya. Jadi kita bisa menunggu di berapa tadi 54 sampai 5550 untuk nanti breakout di 5925 dan mengejar target ke 6975. Oke, ini adalah harum. Kemudian saham-saham selanjutnya itu tidak begitu menarik ya. Kita bisa lihat MDKA ya. MDKA mungkin menarik, cuman ya I don't know. Buat saya tidak begitu menarik ya, mungkin cukup bagus, tapi ya I don't know lah. I'm not so interested with these stocks. Kemudian kita nggak usah buang waktu ke saham-saham kelas 2-nya, lapis 2-nya, kayak DKFT ini jelas-jelas lagi downtrend, SQMI apalagi ya, Zinc, nah ini juga nggak jelas ya, BRMS. Nah ini mungkin lumayan, tapi ya I think is very butuh kesabaran nih di sini. Tapi ya buat saya tidak menarik. PSAB downtrend gila-gilaan, KKGI, nah kayak begini. Jadi nggak menarik sama sekali. So, salah satu strategi kita jika pengen berbelanja ataupun pengen berada di saham-saham berbasis nikel, langsung aja ke market leadersnya yang tadi saya bilang, Inco, Antam, Tins, dan Harum. Jadi untuk detailnya, teman-teman ulang lagi video ini ya, sambil belajar bagaimana cara menganalisa dengan simple dan bisa mengetahui kapan masuk dan kapan keluar untuk mencapai targetnya ya. Trading is simple, so make it simple aja. Yuk, let's go. Nah, jadi sesimpel itu kan. Jadi kalau misal kita pengen trading ataupun investing, jangan dibikin susah. Trading is simple. Jadi kita cukup bikin top down, kita melihat trend, kita menentukan titik support, titik resistance, dan kita bisa melihat acuannya sebagai indikatornya yang berhubungan dengan saham-saham yang akan kita analisa. Oke,
Sedemikian dulu untuk video kali ini tentang saham-saham berbasis nikel. Saya mendoakan semua berbahagia dan cuan sejahtera. Oke, see you. Bye.